Pertemuan Prabowo Megawati Soekarno Putri yang kesekian kali ini sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Trias Politika, Mas Agung Baskoro. Selamat sore, Mas Agung. Selamat sore, Mas Said, pemirsa semua. Baik, Mas Agung, wacana pertemuan kedua tokoh Presiden Prabowo dan Megawati Soekarno Putri ini sudah lama kita dengarkan dan selalu kandas. Sebelumnya juga kita dengarkan sebelum pelantikan harus ada, saat itu ada pertemuan, tapi setelah pelantikan juga tidak terjadi. Apakah menurut Anda pertemuan ini akan benar-benar terjadi atau hanya akan selalu menjadi wacana? Iya, kalau misal kita lihat sebelum pelantikan Pak Prabowo sebagai presiden, ini formulanya segitiga politik, Mas. Ada Ibu Mega, ada Pak Prabowo, ada Pak Jokowi. Nah, tapi setelah pelantikan Pak Prabowo, dan itu semakin positif ya arahan-arahannya, baik dari sisi Pak Prabowo maupun kemarin saat hari ulang tahun PDIP, ya, arahannya hubungan antara person by person ya, relasi horizontal. Pak Prabowo langsung dengan Ibu Mega langsung dengan Pak Prabowo. Ya, di Pak Jokowinya di mana? Pak Jokowinya sudah selesai menjadi presiden, dan ketika sekarang ini mengemuka lagi, kemungkinannya besar untuk terjadi ketimbang sebelumnya. Kenapa? Karena hari ini presidennya Pak Prabowo gitu, otoritas, legitimasi, dan hal-hal utama terkait ya peran Pak Prabowo sebagai presiden, kepala negara, kepala pemerintahan, panglima tertinggi maupun atribut strategis lain itu seutuhnya ada di Pak Prabowo. Ya, begitu juga dengan Ibu Mega ya. Tidak ada halangan bagi Ibu Mega untuk berkomunikasi karena bayang-bayang Pak Jokowi tadi semakin mengendur ya, tidak lagi berada di tampuk atau puncak kekuasaan. Jadi kalau sebagai pengantar saya ungkapkan bahwa kemungkinan itu terbuka, dan saya kira ini perlu kita nantikan dan apresiasi bila memang benar-benar terjadi, karena di satu sisi bisa membuat ya otot-otot politik elit kita agak rileks, Mas Said ya, agak kemudian adem ya, kemudian kohesi sosial politik kita relatif lebih landai seperti itu. Namun juga ini bisa dilihat sebagai dua sisi pisau, karena kita khawatir juga kalau PDIP terlalu merapat dekat dengan pemerintahan yang memimpin hari ini, maka fungsi-fungsi check and balances bisa kemudian tak maksimal ya. Jadi kita mengkhawatirkan itu. Jadi itu juga disampaikan oleh teman-teman PDIP bahwa mereka akan menjadi mitra strategis bahasanya ya, walaupun itu kemudian mengingatkan saya pada peran-peran Pak SBY di masa lalu ketika tak lagi di pemerintahan Partai Demokratnya ya, sebagai penyeimbang seperti itu. Jadi mitra strategis, mitra kritis yang kalau memang kebijakan itu rasional dan jelas, objektif semacam itu pasti didukung. Tapi kalau memang tidak jelas rasionalisasinya, kemudian tidak berpihak dan seterusnya, maka mereka akan tolak, lawan dan sebagainya. Jadi saya melihat dua hal itu yang akan mengemuka dalam waktu dekat ya. Apakah memang segitiga politik masih terjadi sebagaimana nalar sebelum pelantikan Pak Prabowo sebagai presiden, atau ini sudah berubah menjadi langsung relasi horizontal ya. Segitiganya jadi hanya punya dua kaki, langsung dari Pak Prabowo dengan Ibu Megawati. Mungkin sebagai pengantar begitu, Mas Said. Baik, berarti pertemuan ini bisa dikatakan juga kita bisa mengukur gimana kemudian pengaruh dari segitiga politik tadi ini ya, begitu ya. Nah, Mas Agung, kalau Anda melihatnya, apakah kemudian pertemuan ini secara otomatis akan langsung memberikan kabar atau memberikan kita gambaran bagi publik Indonesia bahwa PDI Perjuangan ini akan secara full akan mendukung pemerintahan Prabowo Subianto, atau seperti apa yang Anda lihat, Mas Agung? Iya, narasinya sebagai penyeimbang, Mas. Tidak di dalam, tidak di luar, tapi di tengah. Ya, tadi ya, sebagai mitra kritis, mitra strategis. Kalau kebijakan itu memang jelas rasionalisasinya, kebutuhannya, maka itu akan didukung. Tapi kalau sebaliknya, tidak berpihak, tidak jelas, terburu-buru, dan seterusnya, maka itu akan ditolak, dilawan, beserta alasan-alasan kenapa PDIP melakukan itu. Nah, saya kira itu penting publik pahami, sehingga memang ketika ada komunikasi apapun, baik antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo, antara fungsionaris dan elit PDIP dengan Kim Plus, itu memang ditempatkan pada porsinya dan posisi yang memang benar-benar proporsional dan profesional
untuk memastikan ya check and balances berjalan, untuk membuat pemerintahan semakin objektif, kuat, kokoh, ya tidak ada arahan-arahan yang sifatnya koruptif, kolutif, dan nepotis yang kita khawatirkan, dan itu tidak mau terulang kembali sebagaimana di masa Orde Baru dulu. Dan saya kira hal semacam ini nggak ada masalah kalau memang kemudian terrealisasi ya pertemuan dalam konteks Ibu Mega dengan Pak Prabowo. Kita butuh tadi ya untuk merelaksasi otot-otot politik kita di antara para elit pasca pilpres, pasca pilkada, dan sekarang ya setelah semuanya selesai tampaknya perlu ya pendewasaan publik dilakukan lewat pertemuan, lewat anjang sana, silaturahim dan seterusnya, supaya apa? Objektif semua masyarakat elit kita itu bagaimana membuat Indonesia maju, Indonesia emas, Indonesia raya itu terwujud secara bersama-sama seperti itu. Baik Mas Agung, tapi kalau kita lihat belakangan ini, kalau komentar-komentar dari Ahmad Basara juga mengatakan bahwa hubungan keduanya berlangsung baik, dan secara tegas juga mengatakan bahwa PDIP tidak dalam posisi oposisi terhadap pemerintahan karena kita menganut sistem presidensial. Kemudian pidato Ibu Megawati juga yang mengatakan Prabowo senang makan nasi goreng begitu. Lalu apakah ini tidak kemudian membantah bahwa mereka kemudian akan menjadi mitra penyeimbang begitu? Ini nampaknya hubungan keduanya ini akan semakin bagus puncaknya nanti pada saat pertemuan. Apakah akan tetap menjamin check and balance yang Anda katakan tadi tetap akan berjalan dengan baik, mitra penyeimbang akan tetap berjalan meskipun pertemuan sudah terjadi nanti, Mas Agung? Iya, secara real, praksis dan konkret di politik itu kan setiap ada kesepakatan tentu ada efeknya, Mas Said ya, dalam bentuk mendukung pemerintahan secara real lewat wakil-wakil di kabinet. Nah, sampai hari ini kita belum menemukan secara jelas, eksplisit ya, siapa kader utama PDIP yang duduk di kabinet. Terlepas di situ ada Pak Budi Gunawan, ya, kemudian Ibu Sri Mulyani. Jadi tidak ada kader utama yang benar-benar kadernya PDIP secara langsung ya itu duduk di kabinet. Nah, kalau misalkan pertemuan ini terjadi, kemudian follow up-nya adalah terjadi reshuffle, terjadi penambahan menteri atau ada menteri yang diganti dengan kader-kader PDIP, saya kira hal semacam itu baru terwujud ya bahwa memang PDIP sudah terlibat dalam koalisi besar pemerintahan. Tapi kalau memang itu belum ada, belum jelas ya sosoknya, figur menteri atau wakil menteri kepala badan yang menjadi kader utama dan menggantikan atau duduk di kabinet, maka selama itu pula ya fungsi-fungsi penyeimbang PDIP akan bekerja dan berjalan, karena PDIP tidak mau juga mengorbankan ya insentif elektoral yang bisa mereka terima ketika mereka memainkan peran sebagai oposisi, sebagai penyeimbang, sebagai apapun namanya di luar kabinet ya, karena mereka akan melihat bagaimana 2029 nanti, biar bagaimanapun setelah mereka berada di dalam pemerintahan 2 periode, pastilah mereka juga berpikir bagaimana ya mengerek insentif elektoral partai maupun figur-figur yang kelak mereka usung sebagai jagoannya. Ya, dan saya kira karakter PDIP itu bukan karakter hanya sebatas bisa berkoalisi, Mas Said, tapi mereka sudah terbukti di banyak periode pemerintahan sepanjang sejarah punya karakter juga sebagai oposisi, sebagai penyeimbang ya di luar pemerintahan, dan saya kira itu perlu kita tempatkan sama porsinya dengan mereka yang biasa berkoalisi dengan pemerintah. Dan tradisi ini penting kita jaga supaya apa? Supaya jelas ya ujung dari pengawasan ya, kemudian ujung dari keseimbangan pemerintahan kita. Jangan sampai semuanya masuk di dalam kabinet, berada di dalam sistem sehingga tidak ada lagi yang bisa bersuara beda, memberikan alternatif kebijakan maupun bisa mengingatkan kita secara keseluruhan ya, karena peran-peran penyeimbang itu nggak mudah ya, dan itu saya kira menjadi perlu diapresiasi untuk PDIP ketika bisa bertahan atau terus bertahan dalam posisi di luar pemerintahan, karena kekuatan masyarakat sipil ya bila terus dihadapkan dengan beragam kompleksitas, beragam dalam tanda petik tantangan yang sifatnya ya mengancam semacam itu juga lama-lama akan mengendur dan bisa membuat ya demokrasi kita berjalan balik ke belakang seperti itu.
Baik, ukurannya secara jelas kita akan lihat nanti apakah usai pertemuan itu akan ada wakil PDIP yang kemudian bergabung dengan Kabinet Merah Putih begitu ya. Kita akan nantikan tentu saja seperti apa, apakah pertemuan akan terjadi dan seperti apa kemudian dinamika politik usai pertemuan itu. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami, pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Tria Politika Mas Agung Baskoro. Selamat sore, salam sehat, assalamualaikum Mas Agung. Sore Mas Zaid, pemirsa, terima kasih semua.